Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan besar ruang proteksi. Yang pertama itu menggunakan sudut proteksi. Jadi maka tinggi XPP eksternal atau HSPP ini yang terisolasi dari permukaan tanah atau bidang referensi dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini, yaitu tinggi gedung ditambah tinggi untuk SPP eksternalnya atau tinggi terminasi udaranya ditambah dengan dudukannya dapatkan sebesar 36,95 meter. Jadi dari tabel di atas ini dapat diketahui besar sudut proteksi untuk gedung dengan level proteksi tingkat 4 dengan tinggi gedung sebesar sekitar 30 meter, ini 31 meter, maka dianggap tingginya 30 meter, dapatkan sudutnya sebesar 45. Jadi dengan mengetahui besar sudut proteksi dan tinggi SCP eksternal, maka jarak terjauh masih terlindungi oleh satu penangkap petir atau dinamasikan sebagai R pada gedung dapat dihitung menggunakan rumus sebelah kanan ini, yaitu tan 45 dikalikan dengan tinggi SPP eksternalnya. Jadi tan 45 T1 dikalikan dengan HSPP ini dapatkan besar jarak yang dapat dilindungi yaitu sebesar 36,95 meter. Kemudian berdasarkan data gedung dan gambar sebelah kiri ini, dapat dilihat bahwa penerapan metode sudut lindung pada gedung ICT Center dengan bangunan atap berbentuk datar, kemudian terminasi udara yang satu buah ini, kemudian tinggi SPP terisolasi terminasi udara dari bidang referensi sebesar 36,95 meter, besar sudut proteksinya 45, kemudian radius ruang proteksi yang digambarkan di bawah ini sebesar 36,9 meter. Nah, ini terlihat bahwa gedung belum sepenuhnya terlindung atau ada bagian gedung ini yang masih membutuhkan peningkatan proteksi SPP eksternal, terutama pada bagian atap gedung ini masih banyak yang belum terlindung. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan modifikasi dengan cara meninggikan terminasi udara atau menambah jumlah terminasi udara di sekitaran atap gedung, sehingga diperoleh posisi yang tepat untuk memproteksi gedung, sehingga seluruh bagian gedung dapat terlindung atau berada dalam ruang proteksi ini. Selanjutnya itu menentukan besar ruang proteksi dengan metode bola gulir. Jadi pada metode bola gulir ini, ruang proteksi merupakan daerah antara perpotongan permukaan tanah atau bidang referensi, ini garis merahnya bidang referensi atau permukaan tanah, tepi bangunan, dan keliling bola bergulir ini, atau bola gulir ini. Dari tabel ini dapat diperoleh jari-jari bola gulir untuk gedung dengan level proteksi 4, yaitu sebesar 60 meter. Jadi berdasarkan data gedung dan gambar sebelah kiri ini dapat dilihat bahwa penerapan metode bola gulir pada gedung ini dengan bantuan atap dengan bangunan atap berbentuk datar, kemudian terminasi udaranya 1, dan tinggi SPP eksternalnya terisolasi dengan bidang referensi 3695 meter, jari-jari bola gulirnya 60 meter, dilihat bahwa masih terdapat bagian atap gedung berada dalam bola gulir. Nah, sehingga mempunyai kemungkinan besar tersambar petir. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan daerah proteksi. Jadi salah satunya dapat dilakukan dengan cara meninggikan terminasi udara atau menambah jumlah terminasi udara sehingga diperoleh posisi yang tepat untuk memproteksi gedung dan dapat dipastikan gedung tidak tersentuh oleh bola gulir. Nah, jadi ini untuk menentukannya, maka untuk metode bola gulir, gedung ini tidak boleh tersentuh atau tidak boleh masuk dalam bola gulir ini. Nah, jadi metode bola gulir ini melindungi area yang berada di luar bola gulir ini. Jadi areanya tersebut ya ini, kemudian di atas ini, dan sebelah kanan ini. Nah, jadi sebisa mungkin gedung harus berada di luar area bola gulir ini. Jadi pada pertemuan kali ini terdapat tugas. Jadi tugasnya itu dikumpulkan minggu depan, tanggal 12 Oktober, maksimal jam 23.59. Jadi tugasnya yaitu mencari atau browsing sebuah gedung, kemudian identifikasi ukuran dimensinya, kemudian lokasinya berada di mana, kemudian fungsinya misalnya itu berupa apakah berupa mall, apakah apartemen, perkantoran, rumah sakit, atau fungsi gedung lainnya, kemudian tata guna lahannya. Nah, ini tata guna lahannya maksudnya di sampingnya itu apakah isinya berupa gedung-gedung bertingkat atau tanah kosong ataupun perumahan, kemudian daerah sekitarnya ini termasuk dalam tata guna lahannya.
Jadi hal tersebut untuk menentukan indeks bahaya yang telah dijelaskan pada bagian awal slide tadi. Kemudian lokasinya itu tiap-tiap daerah, tiap-tiap mahasiswa, daerah atau kotanya berbeda. Jadi agar untuk mendapatkan hari gunturnya, jumlah hari gurunya itu berbeda. Kemudian jika sudah didapatkan hal tersebut, maka rencanakan instalasi penangkal petir pada gedung tersebut dengan metode sudut proteksi dan bola gulir. Jadi untuk ukuran atau spesifikasi terminasi udaranya ini dapat cari sendiri di internet berdasarkan brosur-brosur. Nah, biasanya di internet itu terdapat brosur-brosur terminasi udara dan biasa ada spesifikasinya juga. Nah, jadi dalam tugas itu yang harus tertera adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu lokasi gedungnya. Nah, ini dapat berupa Google Maps atau Google Earth. Nah, nanti ditandai, kemudian dicaptur, kemudian dimasukkan dalam laporan tugasnya. Kemudian foto gedungnya. Nah, ini foto gedung ini dapat dicari atau dilihat dengan menggunakan Street View yang ada di Google Map atau Google Earth. Nah, dimensi gedungnya. Nah, ini untuk dimensi gedungnya dapat dicari di internet atau jika tidak terdapat dimensi gedungnya, nah ini maka dapat dikira-kira atau diasumsikan sendiri berdasarkan Google Earth atau Google Maps ini. Dimana nanti di Google Earth ini ada pengukuran, bisa menggunakan fitur pengukuran untuk mengukur dimensinya. Misalnya peruntukan gedungnya itu apakah rumah sakit, kantor, apartemen atau hal lainnya. Kemudian tata guna lokasi, tata guna lahannya, dan spesifikasinya ini nanti dari browser ini. Nah, ini dicantumkan atau harus tertera dalam laporannya, laporan tugas ini. Selanjutnya untuk sketsanya, nah ini gambar sketsa seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Misalnya untuk sumber-sumber yang digunakan, misalnya ada website, atau jurnal, atau tugas akhir, atau brosur, nah ini dicantumkan dalam laporan tugas berikut ini. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas mengenai materi ataupun tugas, dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.